puasanya. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa kata Nabi, akan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala yang dia puasakan kecuali rasa dahaga dan lapar saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu digarisbawahi yang kedua, puasa itu dimulai daripada min tulu'il fajri. Min di sini maknanya adalah il-ibtida, bukan lit-tab'id. Artinya memulai bukan sebahagian. Puasa dimulai daripada terbit fajar, artinya adalah fajar shadiq. Ada kadangkala pendapat orang yang mengatakan waktu imsak sudah masuk. Oleh karenanya bagi bapak ibu yang masih makan sahur agar dihentikan. Ini merupakan pendapat yang keliru. Karena di dalam definisi ini yang disebut dengan min tulu'il fajar, mulai daripada terbit fajar, ketika muazzin mulai mengumandangkan azannya. Kemudian yang kedua, ila ghurubish syamsi, sampai terbenam matahari. Mulai itulah hamba Allah yang beriman menahan diri agar tidak makan dan tidak minum pada siang bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Kemudian laki-laki ini mendekati Nabi dan berkata, "Ya Rasul, iya, saya melakukan suatu dosa yang sangat besar ya Rasul." Kemudian Rasul bertanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan wahai sahabatku?" Lantas si laki-laki ini termenung dan berhenti sejenak. Nabi Muhammad SAW tidak sabar dan bertanya lagi, "Apakah engkau melakukan kesyirikan?" "Tidak ya Rasul." "Apakah engkau berzina?" "Tidak ya Rasul." "Apakah engkau memakan riba?" "Tidak ya Rasul." "Lantas apa wahai sahabatku dosa yang engkau lakukan yang menurutmu merupakan dosa yang sangat besar?" Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasul, saya melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan." Lantas Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabatku, kalau begitu, yang pertama engkau harus memerdekakan seorang hamba." Lantas sahabat ini berkata, "Ya Rasul, saya tidak punya uang untuk memerdekakannya." Pilihan yang kedua, wahai sahabatku, engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lantas sahabat ini pun berkata, "Ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan saja ya Rasul, saya tidak kuat sehingganya saya nyelonoh ya Rasul." Kemudian Rasul berkata, "Kalau tidak wahai sahabatku, engkau beri makanlah 60 fakir miskin." Lantas sahabat ini berkata, "Jangankan memberi makan orang sebanyak itu ya Rasul, saya makan sehari semalam saja susah ya Rasul. Bahkan saya termasuk orang yang paling miskin di dekat saya, di negeri saya ya Rasul." Kemudian Rasul berkata, "Nah, wahai Aisyah, istriku, kamu ambillah kurma ini dan masukkan ke keranjang." Lantas Aisyah pun datang membawa sekeranjang kurma dan menyerahnya kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang tadi, "Nah, ini kurma, berikanlah kepada keluargamu." Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah di dalamnya agar puasa kita semakin hari semakin baik saja. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin dan hari ini merupakan hari terbaik dibandingkan hari kemarin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.